Jadi pada zaman Nabi Musa itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada bapaknya Abraham kalau tidak melalui Nabi Musa. Akulah Elohim nenek moyangmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Elohim kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan kepada dirinya di Semak Duri. Musa ini sama kedudukannya Yesus. Pada zamannya Yesus, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada ilah Abraham kalau tidak melalui dia. Tapi itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Saya menghargai iman Bapak sebagai seorang Kristiani. Saya menghargai itu. Tapi ini perkara harus kita dudukkan, Pak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Objek yang menjadi pendengar pada saat itu adalah Bani Israel. Orang asing yang pertama kali mendatangi kemudian murid-murid Yesus Kristen, Pak. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kristen ini dianggap bidat. Kristen ini adalah Abu Dasarah dalam pembahasan internal Bani Israel. 2000 tahun loh. Pernah enggak orang Kristen dan orang Yahudi rangkulan dalam hal ketuhanan? Tidak. Rangkulan dalam hal kitab suci? Tidak. Rangkulan dalam hal agama? Kagak. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Kristen ini adalah penyamar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ini adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidaklah mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian wahai Bani Israel muridku akan mengenal mereka. Nah, ketika didudukkan murid-murid Yesus berdampingan dengan Kristen, kira-kira gimana ceritanya kita bisa membedakan nih, mana murid Yesus, mana penyamar? Orang Yahudi ketika duduk bersama dengan Kristen pasti ketahuan yang mana pengikut Yesus, yang mana bukan. Pengikut Yesus ibadahnya di sinagogi, itu jelas. Pengikut Yesus ibadahnya hari Sabtu, itu jelas. Pengikut Yesus kitabnya hanya satu, yaitu Perjanjian Lama, itu jelas. Pengikut Yesus sudah pasti kemudian merasulkan Yesus, menganggap Yesus Kristus, itu jelas. Pengikutnya Yesus sudah pasti menyembah Eloi Abraham, Ishak dan Yakub, itu jelas. Dan pengikut Yesus sudah pasti kemudian mereka bersunat, itu jelas. Bagaimana dengan Kristen? Sama enggak itu pengikut Yesus dengan Kristen? Tidak, Pak. Dari aspek ibadah tidak sama, kitab suci tidak sama, Tuhannya tidak sama, hari ibadahnya tidak sama, menu makanannya tidak sama, menu minumannya tidak sama. Tapi Kristen ngotot mengatakan diri mereka adalah pengikut Yesus. Inilah serigala yang saya maksud, yang dimaksud oleh Yesus. Jelas loh itu. Jelas tak akan ada yang bisa memungkiri. Nah sekarang begini, orang-orang Yahudi ada dua golongan. Yang pertama yang menolak Yesus, yang kedua menerima Yesus.
Yang menerima Yesus memanggil Yesus Maran. Memanggil Yesus Rabi. Memanggil Yesus dengan panggilan Kurios. Itu pengikut Yesus. Dan mereka sunat. Kenapa? Sunat itu kehendak Bapa. Dan mereka sabat karena sabat itu kehendak Bapa. Dan mereka masuk ke Bait El karena itu adalah kehendak Bapa. Mereka menjalankan hukum Taurat karena itu adalah kehendak Bapa. Semua murid Yesus melakukan kehendak Bapa. Sedangkan buah-buah dari pengajaran nabi palsu, apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Kurios, Kurios akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Nah sekarang kalau kita rincikan, wahai saudara-saudaraku Kristen, aku ingin bertanya kepada kalian, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Tolong jawab dengan jujur. Atas kehendak udahlah. Atas kehendak siapa kalian membatalkan hukum Taurat? Atas kehendak siapa? Sudahlah, itu udah pasti kita tahu jawabannya. Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak sudah. Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Atas kehendak sudahlah. Atas kehendak siapa kalian ibadah hari Minggu? Atas kehendak sudahlah. Atas kehendak siapa kalian masuk ke gereja? Atas kehendak siapa kalian beriman kepada buku perjanjian baru? Ada kehendak Bapa? Tak ada. Inilah yang Yesus katakan. Ada dua golongan dari Yahudi. Satu yang menolaknya, satu menerimanya. Muncul penumpang gelap. Kristen ikut-ikut masuk. Tapi semua barometer ibadah mereka bukan kehendak Elohim. Apa yang kehendak Elohim yang Kristen lakukan hari ini? Ada? Tak ada. Oh, perpuluhan Bang Sumang, nggak mungkin. Perpuluhan tidak pernah diperintahkan kepada non-Yahudi. Perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi saja. Lalu apa yang dari Kristen yang bisa kita lihat? Dari buahnya. Yang mana kemudian ajaran itu adalah kehendak Bapak. Silakan. Silakan, Pak. Maaf, Pak. Silakan. Saya meluruskan